Bagaimana kabarnya hari ini? Pada hari Minggu yang ceria ini, Kak Louis, Kak Mahindra, dan juga adik-adik di studio akan menemani adik-adik semua dalam 30 menit ke depan. Betul nggak Kak Mahindra? Betul sekali. Nah, adik-adik, supaya kita lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita duduk Kak Louis? Setuju Kak Mahindra. Ayo kita duduk. Nah, adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Baik enggak? Baik nggak? Semangat dong. Sudah pada makan belum? Sudah. Udah pada mandi belum? Kayaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kayaknya sudah pada mandi semua. Udah pada seger semua nih Ya, Kak Mahindra. Louis. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita kenalan satu-satu dulu ya Kak Louis ya. Oke, Kak Mahindra. Dimulai dari enaknya, ya sebelahnya Kak Mahindra dulu. Namanya siapa ini kalau boleh tahu? Michael, kelas berapa? B1. Kelas B1. Sebelahnya Michael, namanya siapa? Angga. Kelas berapa Angga? Oh, B1. Nah, ini sebelahnya Angga. Namanya siapa ini yang kecil? Silia kelas? B1. Oh, B1 juga. Sebelahnya? Vira. Kelas berapa? B1. Oh, B1. Sini Kak, aku bantu. Ini Nah, kelas ini berapa? kelas berapa? Namanya siapa Namanya dulu? siapa? Namanya siapa dulu Kak? Dina. Kelas? B1. Oh, B1 semua Sebelahnya itu Kak. namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak namanya siapa Oke, kakak? sekalian juga kenalan sama kakak-kakaknya yuk. Ada yang tahu nggak ini kakak-kakaknya ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Angkat tangan kalau tahu. Saya kasih hadiah. Ayo. Oh. Oke, kalau gitu langsung aja. Dimulai dari yang pojok itu. Namanya siapa? Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Louis Natasha Fabian. Tapi biar lebih akrab, bisa dipanggil Kak Louis. Ah, Di sini Louis. Kak Louis akan mendongeng untuk adik-adik semua. Oke. Kalau yang sana namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sendiri. Oke, langsung aja. Oke, nama saya Kak Mahindra Wisnu Putra Pratama, panggilannya Kak Mahindra. Nanti di sini Kak Mahindra akan mengiringi adik-adik menyanyi, baca puisi, dan tentunya dongeng. Gitu Kak Louis. Dan kayaknya juga ada Bu Guru juga di sini. Bagaimana Bu Guru? Oke. Ngomong-ngomong ya Kak Louis ya, biasanya di sini ada yang kurang deh. Apa ya? Nah, kayaknya ada yang Makanya kurang tadi ini kayak adik-adik. kayak enggak apa ya? Kayak ada yang kurang gitu emang. Iya. Siapa ya? Kayaknya Kak Berry. Oh iya, Kak Berry nggak ada. Nah, adik-adik ada di studio dan ada di rumah. Berhubung Kak Berry-nya ada suatu kegiatan, maka kita Kak Mahindra kan Kak Louis untuk mengisi acara ini gitu. Jadi karena Kak Berry-nya sedang ada kegiatan gitu Kak Louis. Oh, Ya. jadi gitu. Oke. Pantesan dari Kayaknya tadi ada cariin. yang- Iya, kayak ada yang kurang, Kak. Gitu. Nah, oke Kak Louis, ngomong-ngomong nih, dongengnya untuk hari ini judulnya apa? Judulnya nih, Kak, Terjebak. Oh, terjebak. Nah, ayo adik-adik penasaran nggak dengan dongengnya Kak Louis nanti judulnya terjebak? Kira-kira ada apa ya dengan terjebak itu ya? Betul. Kayaknya adik-adik udah penasaran. Oke, kalau gitu nggak pakai lama Kak Louis, kita langsung aja berdongeng. Are you ready Kak Louis? Yes. Ya, adik-adik yuk kita dengar. Halo adik-adik yang ada di studio. Halo juga adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mana suaranya? Katanya udah pada makan. Kok nggak ada suaranya sih? Ya kan Bu Guru? Gimana kabarnya hari ini? Nah gitu dong. Pada hari Minggu ini, Kak Louis punya dongeng loh buat adik-adik semua. Judulnya Terjebak. Pada hari Minggu, taman kota dibatasi oleh pengunjung. Mereka semua datang sambil membawa tikar dan juga keranjang berisi bekal. Di salah satu pohon asam, tampak sebuah keluarga yang sedang asyik berpiknik. Si anak kecil duduk di pangkuan sang ayah. Sementara si ibu sedang menyiapkan makanan. Ibu itu membuka botol sirup lalu menuangkan isinya ke dalam gelas-gelas. Saat itulah sang ibu lupa tidak menutup kembali botol sirup itu. Aroma stroberi pun
menyebar kemana-mana. Di salah satu dahan pohon asam itu terdapat sebuah sarang lebah. 3 ekor lebah yang saling bersahabat tinggal di sana. Mereka adalah Abe, Eba, dan juga Bea. Mereka sama-sama mencium aroma harum dari sirup stroberi tadi. Rasanya ini seperti enak sekali. Wah, pasti dari sana datangnya. Ucap Abe dengan penuh semangat. Ia menuju ke arah botol yang berisi cairan merah dan juga kental. Di botol tersebut terdapat tulisan sirup. Aromanya sedap sekali. Tukas Bea. So, tunggu apa lagi? Ayo segera. Aku sudah tidak sabar ingin mencicipi sirup itu. Ucap Abe dengan penuh semangat. Tapi Bea dan juga Eba ragu-ragu. Eba berkata, Bukankah nenek kita pernah berpesan bahwa kita tidak boleh mendekati manusia? Nasihat Eba. Tapi Abe keras kepala. Alah, itu nasihat kuno. K-U-Q-N-O-No. Kuno. Aku tidak takut. Masa Abe takut sama nasihat kayak begitu? Bergegas, Abe pun terbang dan hinggap di mulut botol sirup tersebut. Ia lalu mulai menjilati lelehan yang ada di mulut botol tersebut. Enak sekali. Sini kalian. Rasanya lebih enak daripada nektar. Ucapnya. Namun tetap saja Bea dan juga Eba tidak berani. Mereka tidak berani melanggar nasihat nenek mereka. Sementara itu, Abe masih belum puas. Ia ingin menikmati lebih banyak cairan yang enak itu. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam botol. Namun, sungguh sial nasibnya. Saat itulah sang ibu pemilik sirup itu teringat bahwa sirupnya belum ditutup. Dengan segera, sang ibu lalu menutup botol sirup itu rapat-rapat. Dan Abe pun terperangkap. Waduh, bagaimana ini adik-adik? Ada yang tahu nggak kelanjutannya? Ada nggak? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya, Kak? Kayaknya jangan dulu. Kenapa, Kak? Biar adik-adik penasaran. Oh iya, betul. Oke, sekarang gini, adik-adik yang ada di studio, penasaran nggak dengan kelanjutan ceritanya Kak Louis? Ayo, penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Nah, kayaknya penasaran Kak Louis. Iya, Kak. Tapi aku juga penasaran nih sama penampilan adik-adik di sini. Oh iya, sebelum melanjutkan dongengnya Kak Louis, Iya. ada syaratnya Kak Louis. Iya, harus ada unjuk yang kebolehan. menyanyi, Kak, ya. Oke. Nah, di sini Kak Mahindra pengen tahu yang pertama kali unjuk kebolehan siapa? Angkat tangan dulu. Angkat yuk. tangan ayo. Angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3. Angkat tangan. Oh, Angga. Ayo. Adik Angga. Ayo Sini, berdiri sini. yuk. Berdiri. Ayo sini. Nyanyi lagu apa? Judulnya apa? Mau nyanyi lagu apa? Kopi. Apa? Kebun kopi. Oh, kebun kopi. Siap. Udah siap? Oke, langsung aja. Yuk, kita dengar. Mari kita ke kebun kopi. Bawa cangkul sambil bernyanyi. Kita petik buahnya kopi. Jangan lupa bawalah kopi. Warna hijau itu daunnya. Warna merah itu buahnya. Bulat kecil itu bentuknya. Untuk minum
enggak kebun kopi? Udah pernah tahu enggak kebun kopi adik-adik? Pernah. Bentuknya seperti apa kebun kopi? Banyak tanamannya gitu ya? Iya. Oh gitu. Nah, Kak Luis, sebelum kita lanjutkan caranya, kita istirahat dulu. Iya kita Kak, break aku dulu. juga udah capek, udah haus nih. Oh sudah. Iya. Nah, adik-adik yang dari studio dan adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita lanjutkan, kita istirahat dulu. Tapi jangan kemana-mana adik-adik. Tetap di dalam acara Strawberry. Halo adik-adik semua, tentunya masih bersama Kak Luis, Kak Mahendra dan juga adik-adik yang ada di studio dalam acara Strawberry. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan cerita dongeng dari Kak Luis, harus ada syaratnya. Tadi sudah ada yang nyanyi ya Kak Luis? Iya. Sekarang Kak Mahendra dengar katanya ada yang mau baca puisi. Wih, siapa Nah, Kak? angkat tangan yuk, ayo. Yang mau baca puisi? Nah, ini adik Michael. Nah, sini adik Michael. Nah, silakan. Ke kebun binatang, jika hari libur tiba, aku pergi bersama keluarga bertaman Syah ke Surabaya. Ke kebun binatang melihat aneka satwa, ada burung, singa, gajah, dan lainnya. Itu semua adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tepuk tangan. Puisinya bagus sekali Yang Kak. ngajarin siapa? Ayo. Oh, Bu Guru. Berapa lama? Lama? Sebentar? 1 bulan. 1 bulan. Tidak apa-apa, tapi persiapannya Iya, tapi matang tetap Kak bagus, Luis. Kak. Nah, adik-adik, penasaran enggak dengan kelanjutan dongengnya Kak Luis? Penasaran Penasaran enggak nggak? tadi? Nah, kalau gitu nggak pakai lama Kak Luis, langsung saja. Oke Kak Mahendra. Halo adik-adik. Sekarang karena sudah ada yang membaca puisi, Kak Luis akan melanjutkan dongeng kakak yang judulnya. Luis lupa ya? Hah? Ada yang inget nggak? Tadi Kak Luis sampai mana ya? Iya, kok bisa lupa Kak Luis? Sebentar ya. Ada yang tahu nggak? Ayo, Kak Luis tadi sampai mana? Oh iya, tadi kita sampai waktu si ibu pemilik botol sirup menutup botol sirupnya sehingga Abe terjebak. Pinter. Karena Eba dan juga Bea tidak bisa mendengar suara Abe yang teredam di dalam botol, akhirnya Eba berusaha membaca gerak bibir Abe. Wah, Abe terjebak. Dia minta tolong. Ucap Eba terkejut. Dengan sigap, Eba dan juga Bea terbang ke arah botol itu dan juga berusaha membuka tutup botol tersebut. Namun, sayangnya si ibu itu telah menutup tutup botolnya dengan amat sangat rapat. Sehingga Bea dan juga Eba pun tidak bisa membukanya. Eba dan Bea lalu mencoba untuk mendorong botol sirup tersebut. Siap ya? 1, 2, 3, dorong! Namun, tetap saja mereka tidak bisa mendorongnya. Botol sirup tersebut terlalu besar dan juga terlalu berat bagi mereka. Aduh, bagaimana ini? Aku kasihan melihat Abe. Ucap Bea. Ketika ia melihat Abe yang ada di dalam botol, menggap-menggap seperti kehabisan nafas. Adik-adik tahu ikan yang dikeluarkan dari air? Tahu nggak? Ya seperti itu. Kamu tidak boleh panik. Kita tetap harus berpikir. Bagaimana caranya agar kita bisa mengeluarkan Abe? Ucap Eba mencoba menenangkan Bea. Ia lalu melihat ke sekeliling. Ia menghembuskan nafas lega saat melihat seekor kucing belang sedang asyik bermalas-malasan di bawah sebuah pohon. Ia lalu membisikkan idenya itu di telinga Bea. Bea mengangguk-angguk setuju. Mereka berdua lalu segera terbang menjauh. Abe yang tidak tahu rencana mereka
menjadi ketakutan dan juga kebingungan. Aduh, bagaimana ini? Kalian jangan pergi. Aduh, aku bagaimana dong? Ucapnya ketakutan. Sementara itu, Eba dan juga Bea mendengungkan sayap keras sekali di telinga si kucing. Si kucing belang yang asyik bermalas-malasan itu merasa terganggu. Ia mencoba mengejar Bea dan juga Eba. Sementara itu, Bea dan Eba mulai terbang ke arah botol sirup. Kucing belang yang tidak melihat kemana arah ia berlari, terus dia berlari mengejar Eba dan juga Bea. Dan prang! Botol sirup tersebut pecah. Si ibu pemilik botol sirup tersebut marah dan mengusir si kucing belang. Sementara itu, dari dalam botol, Eba dan juga Bea membantu Abe untuk keluar dari botol sirup tersebut dan membawa Abe ke dalam sarang mereka yang tenang dan juga nyaman. Maaf teman-teman, tadi aku tidak menghiraukan nasihat kalian. Aku juga tadi telah meragukan kalian. Kupikir kalian pergi meninggalkanku. Ucap Abe. Ia menunduk sedih. Sudahlah, sekarang kamu tidak boleh sembrono lagi ketika bermain. Setuju? Ucap Bea menenangkan. Nah, adik-adik semua, gimana dongeng kita sore hari ini? Jadi, hikmah yang bisa kita peroleh dari dongeng kita hari ini adalah kita tidak boleh meragukan teman kita. Lalu, apabila bermain, kita juga harus berhati-hati. Jangan sembrono seperti Abe tadi. Setuju nggak? Kak Mahendra, berhubung dongengnya udah selesai, Kak Luis pingin lagi nih dengerin adik-adik yang nyanyi. Tepuk tangan dulu adik-adik. Gimana Iya. Kak? Gimana? Pingin dengerin adik-adik nyanyi lagi nih. Oh gitu ya? Iya. Kayaknya nggak sabar nih. Oke, kayaknya juga Kak Mahendra ada yang kurang. Satu lagi yang belum nyanyi gitu Kak Luis ya? Iya. Angkat tangan. Ayo Siapa angkat yang tangan belum? siapa? Ya? Adik siapa itu? Adik apa namanya? Ini. Oh, adik Dina. Oke. Ayolah, hai kawan, menuju pantai. Bersandar gurauan di sana. Melangkah bersama dengan santai. Membasahi ujung kaki kita semua. Betapa riang gembira berjalan-jalan di pantai samudra. Betapa riang gembira berjalan-jalan di pantai samudra. Oke. Nyanyi sudah. Dongeng sudah. Puisi Puisi sudah. sudah. Tidak nyanyi lagi. Iya. Ya, nggak terasa waktu kita sudah habis. Gimana nih Kak Iya. Luis? Oh iya Kak, kan minggu depan kita masih bisa ketemu lagi. Oh iya, hari Minggu ya adik-adik jam 11 hanya di Dharma TV dalam acara apa adik-adik? Strawberry. Nah, sebelum kita berpisah, adik-adik bagaimana kalau kita nyanyi lagi bersama? Bagaimana Kak Luis? Setuju Ayo Kak, gitu yuk kita berdiri lagi berdiri yuk. lagi. Ya adik-adik semua, sudah nggak terasa ya, sudah 30 menit kami semua menemani adik-adik dalam acara Strawberry. Dan jangan lupa adik-adik, bagi yang mau bergabung dalam acara Strawberry, silakan datang langsung ke Studio Dharma TV di Jalan Ciliwung nomor 57 Malang, atau bisa menghubungi nomor di bawah ini. Akhirnya Kak Luis, Kak Mahendra dan adik-adik di studio pamit undur diri. Dan satu lagi, kami mengucapkan
Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Ayo Kak Mahendra. Kongsi Pacai. Oke. Hilangkan dulu